Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswi, mahasiswa YN Ponorogo? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat mengikuti perkuliahan kita mata kuliah legal drafting. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas topik pembahasan yang kedua, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, kemudian prinsip dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis memegang peranan penting di negara-negara modern seperti sekarang ini, baik untuk sebagai perubahan maupun sebagai sarana kontrol sosial. Perubahan-perubahan dalam hal mana oleh hukum disalurkan melalui peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan adalah menjadi ciri khas di negara modern, yaitu yang sifatnya tertulis. Dilihat dari isi atau substansi norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan atau regling, yang kedua adalah keputusan atau penetapan atau ketetapan yang sering kita dengar istilah basicing. Baiklah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengertian perundang-undangan adalah sebagai proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berlaku dan mengikat secara umum. Di sini dapat saya simpulkan, unsur-unsur peraturan perundang-undangan meliputi yang pertama adalah peraturan tertulis, yang kedua dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang ketiga mengikat secara umum. Sementara keputusan atau penetapan atau ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara peraturan perundang-undangan atau regling dengan keputusan atau basicing. Yang pertama adalah peraturan perundangan atau regling. Di sini sifatnya umum, ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Contoh, barang siapa, setiap warga negara, setiap mahasiswa. Sementara untuk keputusan sifatnya individual, ditujukan untuk seseorang atau beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Contoh, dosen A atau mahasiswa A, B, C, seperti itu. Yang kedua yaitu abstrak. Perbuatan tersebut tidak ada batasnya dan belum tertentu. Contoh, mencuri. Sementara untuk basicing adalah konkret. Perbuatan tersebut lebih nyata atau konkret dan tertentu. Contoh, mencuri komputer. Yang ketiga yaitu untuk peraturan perundangan sifatnya itu berlaku terus-menerus. Artinya berlakunya tidak ada batas oleh waktu atau berlaku kapan saja sampai norma hukum itu dicabut. Sementara untuk basicing berlaku sekali saja atau berlaku hanya sekali saja setelah ditetapkan kemudian selesai. Next yaitu pembahasan yang kedua, jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis peraturan perundangan dan siapa yang berwenang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama adalah UUD 1945, ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, ketetapan MPR yang mana ditetapkan oleh MPR itu sendiri. Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang mana rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu peraturan presiden, ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang keenam adalah peraturan daerah atau perda provinsi, rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi. Yang ketujuh adalah perda kabupaten atau kota. Perancangan perda kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. Baik teman-teman, sampai di sini bisa dipahami.
Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk hierarki peraturan perundang-undangan di sini yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, yang keempat adalah PP atau peraturan pemerintah, yang kelima Perpres atau peraturan presiden, yang keenam Perda provinsi, yang ketujuh Perda kabupaten atau kota. Next, kita bahas pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip peraturan perundangan. Apa itu prinsip-prinsip untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan? Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya berbeda-beda. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Baiklah teman-teman, itu adalah materi keseluruhan pada topik pembahasan kedua kali ini. Saya punya dua tugas kepada teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Yang pertama adalah, mengapa pada tata urutan hierarki perundangan di Indonesia itu sempat berubah menjadi 4 kali? Jelaskan alasan yang mendasar kenapa hierarki tersebut berubah. Kemudian yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan itu berubah 4 kali di tahun 1966, kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2004, dan tahun 2011. Jelaskan perbedaan tata urutan hierarki perundang-undangan tersebut. Baiklah, syahiri kuliah kita hari ini. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.